Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saadatin Nisa dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan mereview jurnal pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama yaitu identitas jurnal. Judul jurnal, pemanfaatan media visual pada pembelajaran IPS di MI Darul Muta'allimin Sidoarjo. Nama jurnal Bada'a, volume 2, nomor 1, tahun terbit 2020, halaman 86-97, nama penulis Tasman, jumlah paragraf abstrak 2, halaman paragraf setengah halaman, ukuran spasi 1.0. Selanjutnya abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat media visual pada pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang dipilih menggunakan data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan dua teknik, yakni observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1. Terdapat perbedaan kecepatan pemahaman antara kelas yang menggunakan dan tidak menggunakan media pembelajaran berbasis visual. Yang kedua, dengan adanya media visual ini, siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, kendala-kendala dalam pembuatan media visual ini adalah keterbatasan waktu, biaya, dan faktor usia. Oleh karena itu, pendidik harus lebih kreatif dalam mengembangkan media visual pada pembelajaran IPS sehingga dapat memudahkan proses pembelajaran. Selanjutnya, pendahuluan. Media pembelajaran berbasis visual adalah media belajar yang menyampaikan pesan atau materi pembelajaran melalui penglihatan siswa atau sebuah media yang hanya dapat dilihat oleh siswa. Media visual terdiri atas media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Media visual yang diproyeksikan adalah sebuah media yang menggunakan alat proyeksi sehingga gambar atau tulisan tampak pada layar. Media ini dapat berbentuk media proyeksi diam seperti gambar diam atau still pictures dan media proyeksi gerak seperti gambar bergerak atau motion pictures. Sedangkan media visual yang tidak diproyeksikan atau non-project visual diantaranya gambar fotografik dan media grafis. Gambar fotografik atau seperti fotografik termasuk dalam gambar diam atau still pictures. Contohnya gambar tentang manusia, binatang, tempat, atau objek lainnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Sedangkan media grafis merupakan suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk menggambarkan dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Ada beberapa jenis media grafis yang biasanya dipakai dalam proses pembelajaran di sekolah, yakni diantaranya sketsa, gambar, grafik, bagan, poster, karikatur, dan peta. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data, yakni observasi dan wawancara. Observasi dilakukan bertujuan untuk mengamati bagaimana perbedaan proses pembelajaran yang menggunakan media berbasis visual dan yang tidak menggunakan media berbasis visual pada pembelajaran IPS, serta memanfaatkan media berbasis visual pada pembelajaran IPS di MI Darul Muta'allimin Sidoarjo. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seputar pemanfaatan dan kendala pada media pembelajaran berbasis visual. Selanjutnya, untuk hasil penelitian dan pembahasan. Masih banyak guru atau pendidik yang melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis visual berupa buku paket, LKS, dan papan tulis. Pada kelas rendah, guru masih menggunakan media buku besar, LKS, dan papan tulis.
Siswa kelas rendah menunjukkan bahwa mereka masih suka bermain, jadi seharusnya guru harus lebih memahami karakteristik siswa dan dapat menyesuaikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada siswa kelas atas tidak jauh berbeda dari kelas rendah, akan tetapi di sini sudah menggunakan media pembelajaran berbasis visual. Meskipun hanya dengan media sederhana, para guru rata-rata memfokuskan pada pembelajaran dikarenakan peserta didik akan naik ke kelas 6, sehingga mereka terkadang hanya difokuskan pada buku dan penjelasan dari guru yang secara tidak langsung mereka hanya belajar mengenai teori saja. Hal itu berakibat pada proses belajar mengajar menjadi monoton dan membuat para peserta didik tidak memiliki semangat untuk belajar karena apa yang mereka lihat dari pagi sampai siang hanya sebuah buku dan papan tulis. Kendala yang sering dialami oleh guru adalah faktor keterbatasan waktu, biaya, dan faktor usia. Dalam membuat media pembelajaran berbasis visual, selain buku paket, LKS, dan papan tulis, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan para guru atau pengajar kebanyakan sudah berumah tangga, jadi tidak ada waktu untuk membuat media pembelajaran visual yang lebih menarik dan kreatif. Solusi yang dapat diberikan kepada guru mengenai hal ini adalah tetap sebisa mungkin mengusahakan membuat media pembelajaran berbasis visual mengenai materi yang akan dibawakan. Media visual yang dibuat tidaklah harus yang terlalu memakan banyak waktu dan biaya. Contohnya, bisa dengan menampilkan slide-slide foto atau video mengenai materi apabila di sekolah tersebut memiliki LCD, proyektor, atau bisa juga dengan alat-alat sederhana yang ada pada lingkungan sekolah. Media pembelajaran visual yang sederhana juga dapat membantu proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu pemanfaatan media pembelajaran dalam mata pelajaran IPS di MI Darul Muta'allimin hanya mengoptimalkan adanya buku paket, LKS, dan papan tulis. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan media visual yang lebih kreatif dan menarik memerlukan waktu dan biaya. Terdapat perbedaan kecepatan pemahaman antara kelas yang menggunakan dan tidak menggunakan media pembelajaran berbasis visual selain buku paket, LKS, dan papan tulis. Mereka yang menggunakan media pembelajaran lebih cepat memahami apa yang dijelaskan guru, dan guru juga tidak kesulitan untuk menjelaskan materi yang sifatnya hayal. Sehingga dengan adanya media visual selain buku paket dan papan tulis, siswa menjadi lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar. Dalam hal ini, guru adalah faktor utama dalam pemanfaatan media pembelajaran. Guru harus mengatur waktunya sedemikian rupa demi menjaga kestabilan siswanya dalam belajar. Apabila siswa mengalami proses belajar mengajar dengan tidak baik, maka siswa tidak akan bersemangat lagi untuk belajar dan mematikan kekreatifan mereka. Selanjutnya, untuk kelebihan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, identitas jurnal lengkap. Yang ketiga, menyajikan materi yang sesuai dengan judul jurnal. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai bahan rujukan penelitian. Untuk kekurangan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, abstrak hanya menggunakan satu bahasa. Yang kedua, hasil dan pembahasan dari penelitian kurang terperinci. Dan yang ketiga, tidak ada tujuan penelitian. Yang terakhir, terdapat beberapa kesalahan penulisan kata. Selanjutnya, untuk solusi yang dapat disampaikan dari pembaca kepada penulis yaitu sebaiknya penulis memeriksa kembali mengenai huruf, tanda baca, dan lain sebagainya sesuai dengan EYD dalam jurnal yang telah diteliti sebelum jurnal tersebut dipublish secara umum. Penulis juga sebaiknya menjabarkan materi dari penelitian lebih rinci atau tidak setengah-setengah.
agar pembaca puas dengan membaca jurnal tersebut dan dapat diterapkan dalam pembelajarannya. Sekian penyampaian review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.